Sobat Duta semuanya, selamat datang di podcast Talk Unja, tempat ngobrol santai tapi bermakna. Bersama saya Habib Asbullah yang akan memandu podcast pada hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Dori Effendi SIP, MSOT SC PhD. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, jadi beliau ini adalah selaku dosen di jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi dan juga sebagai ketua tim manajemen organisasi kemahasiswaan UNJA. Nah, teman-teman, di episode kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu pemilihan raya atau pemilihan UNJA 2026. Nah, tentunya menarik banget tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu berbicara tentang dinamika demokrasi mahasiswa UNJA. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke Pak, siap? Oke, kita mau santai dulu. That's easy ya. Iya. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar. Baru-baru ini kan UNJA mengumumkan akan melaksanakan pemilihan serentak tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Tentunya agar pemilihan ini bisa berjalan lancar, tidak luput dari partisipasi aktif mahasiswa. Akan tetapi mungkin ada beberapa mahasiswa itu belum mengetahui pemilihan itu apa sih dan fungsinya apa, dan kenapa itu sangat penting dilaksanakan di lingkungan kampus. Baik, ini di kampus itu, kalau berbicara kampus, maka kita akan berbicara tentang otonomi. Otonomi itu artinya kampus memiliki kewenangan tersendiri. Maka dulu orang itu melihat kampus itu adalah satu wilayah yang sangat merdeka. Merdeka punya otonomi tersendiri, lalu mereka membuat leadershipnya di sini, sehingga mahasiswa yang keluar dari kampus itu kan menjadi orang-orang yang pemimpinnya bebas. Nah, sekarang pemilihan ini pentingnya apa? Pemilihan ini salah satunya adalah tempat bagaimana how to education, edukasi mahasiswa untuk belajar dalam proses berdemokrasi. Sebenarnya ini adalah proses politik. Sebenarnya, kenapa dia proses politik? Di dalam ini nanti itu bermacam-macam dinamika hidup. Kalau dulu itu ada dalam pemilihan itu dukungan itu akan diberi kepada kandidat-kandidat. Nah, kita sekarang berbicara pemilihan UNJA hari ini, kita sudah menyusun regulasi, aturan dan lain-lain itu yang sangat profesional. Artinya kita membuat sebelum pemilihan dilaksanakan, kita membuat pertama itu adalah peraturan rektor ya, tahun 2025 tahun 2025. Kita buat regulasinya karena ini adalah payung hukum nanti jika terjadi sesuatu hal atau kesalahan di dalam pelaksanaan pemilihan, maka ada payung hukum yang akan melindungi dari penyelenggara pemilihan. Yang kedua, selain dari payung hukumnya, kita membentuk penyelenggara pemilihannya. Penyelenggara pemilihan itu terbagi atas 3. Ada yang namanya kita jadikan namanya adalah PANDRA, panitia pelaksana pemilihan. Ada namanya Panwas, panitia pengawas pemilihan. Ada juga MPSP, Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Artinya ini, kalau kita ambil persepsi dari tingkat nasional di atas, itu tuh hampir sangat menyamai dengan sistem yang ada. Artinya, it's not a protest, just protest of election, tapi ini juga miniatur demokrasi yang akan ada nanti di dalam kampus. Maka fungsi dari pemilihan itu nanti kan akan melahirkan kandidat yang terpilih. Ketika dia lahir menjadi kandidat yang terpilih, artinya kita sudah melahirkan calon pemimpin untuk masa depan. Kenapa saya katakan calon pemimpin untuk masa depan? Pemilihan inilah sebagai proses untuk the real of conditions ketika kita dimulai nanti bagaimana berhadapan dengan realitas politik ini nyata itu seperti apa sih? Apakah kalian di sini ini sudah belajar untuk berpolitik? Bagaimana berpolitik itu melakukan kolaborasi, diplomasi, ya kan? Itu kan belajarnya di sini. Hal hal terkecil.
Nah, maka pemilihan unja kali ini itu tidak hanya pemilihan di tingkatan universitas, kita juga masuk ke tingkatan fakultas, sehingga pemilihan itu memang kita panggil sebagai pemilihan raya langsung, dan itu adalah kita lakukan secara bersama. Artinya kan ini adalah pekerjaan rumah yang besar, artinya keterlibatan ini adalah keterlibatan bersama. Di sini ada nanti itu dosen terlibat, ya kan, jajaran dekan, wakil dekan 3 khususnya, habis itu rektor, wakil rektor 3 khususnya. Nah itu kan orang-orang yang terlibat di dalam menyukseskan pemilihan ini. Kenapa saya melihat yang periode ini pemilihan itu agak unik dan juga sangat terstruktur, tersistematis, itu dikarenakan belajar dari beberapa tahun yang lalu, punya tidak melaksanakan pemilihan. Pernah pemilihan langsung ini, kalau saya nggak salah ya, itu tahun 2020 sebelum COVID apa? Setelah COVID, kayaknya sebelum COVID, 2020 ya, sebelum COVID. Dan itu saya nggak tahu tingkat partisipasi mahasiswanya berapa, saya nggak tahu. Nah tapi pasca itu kita berhadapan dengan COVID, dan pasca COVID kita kan tidak melaksanakan pemilihan secara langsung. Nah ada tahun kemarin kita tidak melaksanakan secara langsung juga, tetapi kita menyepakati dengan semua kelompok bahwasanya harus ada presiden mahasiswa di Unja untuk melengkapi struktur yang selama kosong yang tidak terisi. Oke, baik banget Pak. Tentunya bisa kita bilang pemilihan ini adalah sebuah semacam sekolah demokrasi tapi tingkat unit ya, universitas, di mana nantinya jika terbentuk mahasiswa-mahasiswa yang tentunya mengerti atau paham tentang demokrasi di kampus, ini akan juga berdampak ke saat mereka selesai dari kampus. Oke, selanjutnya kita ini masuk ke bagian tema. Tema kita ini kan berbicara tentang bagaimana dinamika demokrasi mahasiswa. Saya mau bertanya tentang demokrasi di sini, Pak. Menurut Bapak sebagai akademisi di UNJA, Bapak melihat kondisi ataupun dinamika demokrasi mahasiswa UNJA saat ini seperti apa sih Pak? Karena saya ini basicnya dosen ya? Iya. Ketika saya basicnya dosen, jadi saya memahami demokrasi itu kan tentu dari referensinya. Kalau kita ambil di dalam referensi bukunya Robert Michael itu berbicara tentang demokrasi, itu ada yang mengatakan demokrasi itu sebagai sesuatu yang prosedural. Demokrasi prosedural. Apa maksudnya demokrasi prosedural? Kalau di kita lebih memahami demokrasi di dalam bayangan kita itu kan kebebasan, ya kebebasan, orang bebas memilih itu. Tetapi demokrasi itu ada lagi dalam satu buku on demokrasi itu juga berbicara sistem demokrasi itu seperti apa. Nah, demokrasi di Unja ini itu sangatlah penting. Karena kampus tidak boleh mengekang yang namanya apa kita bahasanya kelebihan dari mahasiswa ya kan, kayak kalau sekarang kan ada contoh dalam vaksinasi nih, bukan seni mahasiswa ini, itu kan ada keahlian yang melukis, ada keahlian yang menyanyi, yang menari dan semuanya. Nah di sini juga ini adalah dalam pemilihan ini tentu berbicara tentang leadership. Artinya kita tidak boleh mengekang itu. Punya harus mencetak leadership yang baik, yang bagus. Maka bicara dinamikanya, demokrasi itu pertama kita lihat bagaimana mengukur demokrasinya. Pertama nanti kita akan bicara tentang partisipasi mahasiswa. Ada nggak partisipasi mahasiswa? Seberapa tingkat partisipasinya tinggi apa enggak? Itu kan penting untuk dinilai nanti partisipasi. Yang kedua, ada nggak peserta di dalam pemilihan ini? Jangan-jangan tidak ada calon presiden nanti yang mampu maju. Karena kita sudah lama tidak menyalahkan pemilihan, jangan-jangan tidak ada yang mampu untuk maju. Karena apa? Di dalam mencalonkan diri itu juga disahkan di dalam peraturan rektor nomor 5 tahun 2006 itu tentang komposisi jumlah mahasiswa yang aktif, ya kan, dengan persyaratan yang harus dimiliki oleh calon presiden itu dengan 10%. Jadi kalau kita punya 30.000 mahasiswa aktif, mereka harus mencari suara dukungan itu untuk bisa lolos mencalonkan diri itu sebanyak 3.000. Itu kan luar biasa tuh. Nah artinya
hari ini kita sangatlah demokrasi. Kalau dilihat dari Indonesia, bagaimana orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden itu kan mereka harus lolos ambang batas juga kan. Ya. Lolos ambang batasnya kalau untuk apa namanya itu presidential threshold itu tidak salah berapa 7 ya? Apa 4? Presidential threshold itu sehingga seorang presiden bisa dicalonkan. Ya kan akhirnya kalau dilihat seperti itu sama halnya dengan yang kita coba hari ini. Nah, cuma kita belum sampai ke tahapan apa KPPS-nya, PPS-nya, PAMOS apa namanya itu terkait dengan PAMOSKAM yang ada. Kita belum pada tahapan penyelenggaraan ketiga. Artinya di sini demokrasi itu akan sangat berjalan dengan baik ketika pertama keterlibatan mahasiswa partisipasinya. Dan di situ keterlibatannya juga dari penyelenggara, dari seluruh instrumen yang ada untuk bahwa ini bisa berjalan dengan baik. Karena ini masih on proses sampai hari ini. Ya, kita belum ada kandidat yang akan muncul. Oke, kalau masih soal partisipasi mahasiswa, sejauh ini kan yang kita ketahui baru dibentuk panitia. Ada nggak sih Pak, Bapak melihat semacam mahasiswa itu sudah mulai excited ataupun penasaran terhadap bagaimana pendidikan menjadi itu? Dan partisipasinya sudah mulai nampak nggak sih Pak? Sejauh yang saya lihat hari ini, karena kemarin ini kita masih berbicara pada level aturan, berbicara pada level bagaimana menciptakan penyelenggara pemilihan, itu saya lihat mahasiswa sudah mulai bergairah ya. Mereka bergairah karena ini adalah pemilihan langsung pertama, dan mereka bergairah akan masuk dalam suatu kompetisi pendidikan politik yang baru, dan sehingga mereka sudah merancang ada beberapa kandidat kayaknya, tetapi kita kan belum tahu nih karena belum ada bukan pelantikan ya, SK untuk penyelenggara ini, sehingga penyelenggara nanti itu bisa memvalidasi dan verifikasi data-data dari calon. Tetapi mahasiswa hari ini sudah mulai banyak nih di level mahasiswa itu kampanye melalui TikTok sudah mulai kelihatan. Oke, selanjutnya ini kita ngomongin soal mekanisme dan tata cara pemilihan nih Pak. Mungkin teman-teman dari mahasiswa sangat tunggu nih tentang bagaimana sih Pak rules ataupun jadwal dari pemilihan tahun ini. Itu dimulai dari pendaftaran sampai penetapan pemenang. Itu seperti apa sih Pak? Kita ini kan dalam jadwal itu tidak bisa jadwal ini kaku ya. Karena apa? Karena di dalam penyelenggaraan pemilihan ini dia sangat kondisional. Terkadang kita harus mengundur ke waktu, ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Contoh ini, untuk kita mengumumkan hasil dari pada seleksi PAMOS dan PANDRA juga PSP, itu kan kita kemarin sulit mendapatkan yang namanya pendaftar yang ikut di dalam penyelenggaraan pemilihan, sehingga jadwal yang sudah kita buat itu harus bergeser, harus ada pengumuman penundaan yang diperpanjang dan perpanjang 2 kali perpanjangan. Nah, cuma berbicara di tahapannya, kita itu nanti pertama pendaftaran dari Pak penyelenggara, kita butuh penyelenggaranya, kita ambil dari saja. Ya. Pertama ada berbicara tentang peraturan sudah pasti, karena peraturan lain itu nanti akan menjadi koridor utama di dalam penyelenggaraan pemilihan. Nah, setelah peraturan rektor nomor 5 tahun 2021 ini di SK rektor, maka kita bisa bergerak untuk mencari yang pertama penyelenggara. Siapa penyelenggaranya? Kita bagi atas 3 penyelenggara tadi sudah dibilang tadi, ada PANDRA, PAMOS, dan PSP. 3 hal yang penting dari penyelenggara ini. Nanti mereka akan memverifikasi dan memvalidasi data syarat dukungan yang harus dimiliki oleh sang calon. Nah, itu adalah 10%. Nah, dari itu maka nanti penyelenggara akan menyatakan ada 1 atau 2 calon yang lolos. Dan itu baru nanti ketika sudah ada calon yang lolos, kita masuk dalam tahapan
Tahapan pemilihannya itu mulai dari 4. Mereka wajib berkampanye, Oke. ya. Mereka wajib untuk debat publik, ya. Dan juga mereka wajib harus ada masa tenang. Visi-misi mereka harus disebarluaskan. Dan lalu terakhir nanti di tanggal 4 kalau kemudian tidak bergeser, kita sudah bisa melakukan pencoblosan, ya kan, pada 4 Juni. 4 Juli. 4 Juli ya? 4 Juni bulan depan kita sudah bisa pencoblosan. Mudah-mudahan tidak bergeser. Oke. Ini kan bisa aja bergeser ini, bergeser waktunya nanti. Ketika dia bergeser waktunya, karena seperti kita lihat ini, jangan-jangan nanti nggak ada lagi yang dapat dukungan gimana? Nggak ada yang sanggup untuk mendapatkan syarat ketentuan itu tadi nggak tercukupi, mau nggak mau nanti pasti ada penundaan lagi. Maka ini saya katakan di awal tadi, kita nggak bisa menetapkan bentuk ini kaku, tapi kita punya jadwal, bahwasanya ini akan kita buat pada hari ini, tanggal ini. Oke, untuk tahun ini sendiri Pak, pemilihan ini menggunakan sistem e-voting atau sistem offline secara manual? Diskusinya kemarin itu kita akan mencoba dalam 2 sistem, ya. Boleh dalam sistem ini online vote, ya. E-vote, dan kita boleh juga semi e-vote. Artinya kita akan mengadakan ini di Perpres dan mempersiapkan semua koduan dan perlengkapan betul lengkap. Tetapi berbicara hari ini efektivitas, ya, dan berbicara tentang hak dan berbicara tentang partisipasi, maka Anda baiknya dan kita putuskan menjadi pemilihan secara langsung melalui e-voting tadi. Jadi semua mahasiswa itu boleh mengakses, ya, yang bisa mengakses nanti di dalam laman web yang melalui pemilihan, tetapi nanti itu ada melalui karena itu siakat ya. Ya, dari siakat kalian lah nanti kita akan memilih, nanti ada sudah ada aturannya di sana, nanti pertama masuk tolong dibaca apa ada aturannya, lalu bagaimana tata cara dalam pemilihannya, nanti kita tetapkan di sana. Oke, bicara soal persyaratan, siapa tahu mungkin dari teman-teman mahasiswa yang sedang mendengarkan ini tertarik itu mau mencalonkan diri. Nah, kita boleh sedikit tidak Pak? Apa sih Pak persyaratan kalau mau mencalonkan diri sebagai ketua BEM nantinya setiap Pak? Untuk menjadi presiden mahasiswa ya, semua orang boleh, ya. Satu, semua mahasiswa itu boleh. Kalau saya berharap lebih banyak partisipasi dari mahasiswa ini, itu sehingga kelihatan ternyata calon-calon pemimpin masa depan ini banyak yang menjaga. Salah satu persyaratan itu tadi saya katakan 10% dukungan itu harus didapat melalui dukungan real dari mahasiswa melalui KTM-nya. Nah, ini saya katakan diverifikasi dan validasi oleh Panwaslu-nya, Panranya. Panra akan menghubungi nanti dan memvalidasi benar nggak Anda ini punya KTM ini, tentu mahasiswa aktif, KTM itu mahasiswa aktif ya, itu nanti akan ditelepon, akan dihubungi dan diminta ditanyakan benar, kalau benar akan dia akan contek benar. Ini kayak coklat, sistem pemilu benar gitu kita buat. Nah, artinya di sini apa? Dari 10% artinya itu kan bisa, kalau tidak berapa maksud aktif sekarang 32.000%. 32.000 artinya harus 3.200 suara. 3.200 suara itu atau 3.020 ya, 3.000 di situ lah. Artinya Anda harus mampu. Maka ketika Anda mampu, saya meyakini Anda salah satu orang yang yakin usahanya dan memang serius di dalam pesertaannya di dalam. Nah, kalau itu kan orang berbicara dalam pemilihan ini dukungan partai politik mahasiswa. Mahasiswa itu kan dia punya partai politik. Ya, partai politik inilah nanti yang akan mengajukan kandidat-kandidat mereka siapa yang akan menjadi calon presiden, yaitu presidennya atau wakil presidennya, itu masuklah DPR-nya, dewan mahasiswanya, sekarang DEMA ya. DEMA, itu kan semua melalui partai politik. Hari ini partai politik itu tidak memiliki peran. Karena apa? Karena tadi kita meletakkan paragraf itu tentang persyaratan
itu melekat kepada calon. Calonnya yang harus berusaha untuk mendapatkan dukungan politiknya. Nah, sehingga apa yang terjadi, saya lihat dampaknya kali ini dinamika di bawah itu sangatlah tidak kencang karena tidak ada tarik menarik pasangan calon. Sekarang kalau kamu menyalon silakan cari dukungannya, silakan siapa yang menyalon silakan cari dukungannya karena arena ini buka bebas. Kalau dulu kan ada organisasi eksternal kampus, ada organisasi internal kampus. Ini tarik menarik ini. Sebenarnya dinamika politik itu begitu. Nah, tapi hari ini tidak ada yang tarik menarik hari ini. Ibarat dalam permainan itu wait and see ya kan, menunggu semua, melihat semua ini. Bagaimana caranya ini bisa kan kita dapat? Akhirnya bicara seperti ini, apakah dia ada kos politik? Saya rasa kalau kayak begini itu nggak ada kos politik. Tapi kalau sudah ada dinamika lobby to lobby, ya, itu ada kos politik. Kalau begini kos politiknya karena paling tidak hanya meminta kepada tim bagaimana caranya untuk meminta satu dukungan dari mahasiswa kita. Ya kalau boleh kos politiknya itu pokoknya kan sama bensin. Itu loh. Tapi kalau sudah minta dukungan sana sini, rekom sana sini itu abrak itu. Ya, mungkin dari mahasiswa sendiri sudah ada strategi lah di depan. No, saya sangat paham. Biasanya kalau sudah pemilih kampus ini, kekuatan-kekuatan politik luar itu sudah terlibat. Sudah ada kelompok-kelompok berkepentingan di luar itu hanya akan memasang kandidat. Mereka yang nanti akan bertarung. Oke, kandidat yang mereka bawa ini mereka akan danai, mereka akan modali, ya kan? Dan bahkan terlibat di dalam pertarungan itu adalah kelompok-kelompok kepentingan yang lebih besar. Dia sangat paham. Memangnya hal politik itu emang selalu identik ke situ, Pak ya? Dia karena dia memang kelompok berkepentingan, interest grupnya jelas. Oke, selanjutnya kita ini membahas tentang peran pemikiran Pak dalam membentuk karakter mahasiswa. Dari sudut pandang Bapak, apa sih Pak dampak jangka panjang pemira yang berkualitas kepada mahasiswa itu sendiri, bahkan setelah mereka lulus? Gini ya, rata-rata yang menjadi tokoh-tokoh nasional itu adalah produk aktivis. Ya, itu adalah produk aktivis. Saya contohkan lah yang masih diingatan kita hari ini, salah satunya itu ada Fahri Hamzah. Ya, itu adalah produk aktivis. Siapa? Banyak produk-produk aktivis yang ternyata mereka mampu untuk memberi kontribusi yang lebih kepada negara. Bisa kita lihat juga ada Agenda Ketubuh. Ini juga produk-produk aktivis. Ya. Masih banyak lagi produk aktivisnya. Nah, artinya apa? Dinamikanya di dalam kampus itu adalah sangat penting bagi mereka untuk kesiapannya di luar kampus. Jangan nanti pasca menjadi sarjana fresh graduate, tetapi itu udah jadi sarjana galau, itu kan boleh. Ya kan? Artinya mereka sudah menempah dirinya dalam dinamika kampus yang seperti itu adalah bekal baginya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, makanya pemira kampus ini salah satu proses jenjang yang harus dilalui oleh mahasiswa. Nanti dia akan memahami bagaimana ternyata menjadi pemimpin itu tidak sesederhana yang saya bayangkan. Karena kalau mau menjadi pemimpin secara langsung menjadi rajanya, ya kan langsung jatuh aja mutlak ke dia. Kalau ini kan nggak bisa, Anda dipilih. Anda dipilih Muhammad Mahfud, orang percaya sama Anda dengan visi misi Anda, ya kan? Dengan cara Anda berkampanye, dengan cara retorika Anda, dengan cara wibawa Anda, baru orang akan memilih Anda. Tapi di sini belajarlah semua tentang apapun, bagaimana berkomunikasi dengan baik, how to use the political communication yang bagus, ya kan? Sehingga orang melihat, wah ini ada nih calon-calon pres ke depan. Nah, banyak
Contoh di Jambi, Ya. yang saya katakan sebut nama ya, Hmm. Mas Purwanto itu kan mantan presiden. Misalnya. Tidak, dia di WIN, ya kan? Banyak itu, banyak mantan presiden yang dari semua. Kenapa? Karena memang mereka di tempat beda-beda saja. Gesekan-gesekan itu mematangkan mereka di dalam dunia politik yang nyata di luar. Karena mereka ingin berpolitik. Wah, ada nggak mantan presiden dari PNS? Ada juga. Itu pres juga itu dari PNS. Ya kan? Jadi semua itu ada jalannya. Tetapi minimal kalau Anda menjadi pegawai negeri sipil, Anda juga bisa menjadi pemimpin birokrasi yang baik. Anda menjadi politisi, Anda bisa menjadi pemimpin partai yang baik. Kan kayak gitu, karena Anda sudah punya modal ilmu dan pengetahuan dari kampus. Oke, selanjutnya itu tentang mahasiswa nih Pak. Mahasiswa yang ya golput intinya di Pamira ini, atau mereka tuh masih apatis terhadap Pamira. Apa sih pesan Bapak terhadap mereka ini yang golput, yang punya terkesan cuek terhadap Pamira ini? Golput ini kan bahasa secara kepanjangannya. Ini kan era reformasi itu sangat mengenal golput itu dalam golongan. Mereka menyatakan ini kami juga punya hak dong. Ketika kami tidak mau memilih, memang kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Oke, kalau Anda memang tidak mau memilih, ya silakan tidak memilih. Hak Anda yang dijamin juga di dalam demokrasi. Tetapi pertanyaannya, sebagai warga, kalau di dalam negara, sebagai warga negara yang baik, kita itu harus bertanggung jawab di dalam satu pilihan. Baik kita, walaupun kita tidak suka dengan pilihan itu, tetapi kita harus memilih. Kenapa? Karena itu bentuk daripada tanggung jawab Anda bernegara, menjadi seorang warga negara. Itu penting. Pertanyaannya nanti di ujung bagaimana? Apakah mahasiswa juga bertanggung jawab? Iya, Anda bertanggung jawab untuk itu. Karena aspirasi suara Anda itu penting. Karena apa? Ketika Anda tidak memilih sama sekalipun, ketika ada satu orang yang memilih dalam konsep demokrasi, dia berhak menjadi yang namanya pres. Ada 30.000 nih, 30.000 tidak ada yang mau berpartisipasi, cuma satu orang yang berpartisipasi. Ketika dia pilih calon itu satu orang, dia wajib untuk dilantik. Itu keadilan di dalam demokrasi. Maka di sini penting untuk kita membawa semua suara-suara ini berpartisipasi. Kenapa? Baik buruknya nanti pilihan yang kita ambil, kita akan bertanggung jawab akan itu. Kalau presnya nanti seandainya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki, ya kan boleh juga dong. Dengan presnya yang dibawa bisa demo, kita kan bisa juga demo. Presnya di demo, kan bagus juga sekali presnya di demo. Selama ini kan tidak pernah ada kejadian gitu. Ini Pak, menjelang Pemira 2026, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi? Sebenarnya di dalam penyelenggaraan pemilihan ini, yang selalu menjadi tantangan berat itu adalah konflik. Pengalaman-pengalaman masa lalu itu tidak pernah ada yang namanya pemilihan itu tidak melahirkan konflik. Konfliknya horizontal antara kandidat, antar tim ses, ya, antar kelompok berkepentingan. Nah, konflik-konflik ini kan itu ketika dia terjadi, itu kan di dalam rumah dunia pendidikan seperti kita malu sebenarnya. Apalagi itu dilirik oleh rumah. Come on bro, this is university bro, ya kan? Tempat is intelektual, ya, the best student di sini. Kok tiba-tiba giliran pembina kecil yang seperti ini kalian mentah-mentah, ya kan? Melakukan tindakan kriminalitas, itu kan bagus. Maka tantangan terbesar yang kita hadapi itu sebenarnya bagaimana melakukan konsolidasi dan bagaimana menciptakan demokrasi yang sangat-sangatlah tenang, demokrasi yang berwibawa. Maka di dalam kita saling support,
beri tingkat partisipasinya yang baik, yang tinggi, dan kita bisa nanti di akhirnya mengevaluasi dari penyelenggaraan. Nah, teman-teman, sungguh luar biasa sekali pemaparan dari narasumber kita hari ini. Penuh insight dan sangat menginspirasi tentunya. Nah, Pak, sebelum kita tutup nih, Pak, boleh kita minta Bapak untuk memberikan kata motivasi ataupun inspirasi langsung kepada siswa yang mungkin saat ini sedang mendengar kita. Bisa langsung dari kamera. Mahasiswa itu adalah bagian dari perubahan. Sesuatu bangsa yang besar itu dia lahir dari pemikiran yang besar. Pemikiran yang besar itu lahir dari rumah pemikir. Rumah pemikir itu adalah universitas. Maka mahasiswa itu adalah gelombang dari semua gelombang perubahan dunia. Maka saya berharap nanti gelombang itu dengan padam, mahasiswa tetaplah ada fungsinya sebagai mahasiswa yang selamanya mengkritisi, yang selamanya melihat, yang selamanya mengevaluasi apapun bentuk dari kebijakan negara. Untuk itu aktivis harus selalu hidup. Oke, terima kasih banyak Bapak sungguh obrolan yang sangat berharga hari ini. Dan bagi teman-teman yang sedang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa di pemilihan Unja 2026 menggunakan hak pilihmu. Karena pemilih yang cerdas menentukan pemimpin yang berkualitas. Dan itulah episode kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, topik, ataupun saran yang ingin disampaikan, bisa langsung kirim ke akun sosial media Duta Unja. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat. Saya Habib Asbullah, Duta Literasi dan Komunikasi Universitas Jambi, pamit untuk diri. Bye-bye.